Oke, selamat pagi semuanya. Ini hari ketiga kalau salah PPKM ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit. Kita mau bikin video lagi lanjutan ya. Kebetulan ada pertanyaan, tapi serupa sih pertanyaannya. Jadi kita jawab satu pertanyaan aja ya, karena akan panjang penjabarannya. Ya, kita berangkat kerja nih sama si Nyonya di samping. Oke, pertanyaan gini. Jadi ada yang mogok gitu, apa yang harus dicek, karena dia sudah cek ini cek itu gitu ya. Jadi kita akan coba bahas sedikit, mudah-mudahan ada pencerahan ya, walaupun kalau lagi mogok juga bingung biasanya. Jadi mobilnya itu mogok. Yang pertama dicek kalau mobil mogok itu adalah kompresinya. Jangan lupa, kompresi itu kita bisa ngelepas dari si busi ya. Businya dilepas, terus di starter ada nggak kompresi itu di lubang businya ya. Kalau kita tutup mungkin pakai jempol atau pakai apa gitu kan, ada berasa tuh, ada tekanan, ada kompresi, ada niup. Kalau niup berarti ada kompresi. Itu dulu yang penting ya, karena ini syaratnya bagi mobil harus hidup, karena harus ada kompresi. Oke, jadi nanti kalau tidak ada kompresi, kemungkinan dari ring piston, dari timing belt ya, biasanya putus. Timing belt putus atau loncat atau tidak pas juga bisa nggak ada kompresi ya, karena pas piston ke atas kemungkinan si klepnya tidak menutup, makanya tidak ada kompresi. Oke, dicek timing belt ya kalau tidak ada kompresi. Lanjut ke yang dicek berikutnya adalah terserah ini api dulu apa bensin dulu ya. Oke, kita cek, kita bahas api dulu. Cara ngecek api memang kita harus sama ngelepas busi ya kan, kita lepas busi. Nah kalau sekarang kan modelnya ada yang koilnya serenceng tuh. Kalau koilnya serenceng, kita maksudnya yang koilnya tuh kalau diangkat itu keangkat semua ya. Yang kayak di tipe mana tuh, 307, 206 ya. Itu kan koilnya nyambung. Nah itu harus diangkat dan harus dikasih busi ya, empat-empatnya. Terus ditempelin di bodi gitu. Kalau susah nempelinnya ya dikasih kabel aja untuk ke bodinya ya kan, di busi, di ininya, di bodinya busi ya. Nah karena dia harus ada negatif, kalau nggak ada ya nggak kelihatan apinya. Nah nanti di starter ya pastikan aman ya, karena ini pekerjaan yang ekstrim. Kalau bisa tuh yang sudah didampingi gitu ya, cara yang aman lah gitu ya. Dan risikonya ditanggung sendiri ya. Saya hanya ngasih saran, ngasih cara doang. Jadi cari yang semaksimal seaman mungkin ya. Oke. Kadang-kadang kan emergensi tidak ada orang untuk diminta pertolongan ya, lakukan sendiri. Tapi ya harus aman dan risiko tanggung sendiri ya. Kita hanya ngasih info aja. Terus kalau sudah dikasih massa yang tadi itu ya, si busi itu di koil, ditempelin di koil. Jadi seolah-olah ke si businya nempel di koil, memang harus nempel di koil, baru starter. Nah, ada nggak percikan api di businya ya kan? Ya itu kalau harus ada, soalnya kalau tidak ada ya itu kan kebanyakan mobil biasanya. Saya ambil contoh Peugeot aja ya. Di situ untuk koil itu harus ada positif saat kita kontak ya kan. Saat kita starter positifnya harus ada di koil gitu. Nanti negatifnya juga harus ada kalau kita starter. Dari mana positifnya? Positifnya kalau sebagian Peugeot itu dari double relay ya, double relay atau relay lah ya, relay sebutannya double relay kalau di Peugeot. Tapi ada yang sekarang itu dari BM34 boxy ring ya. Kalau yang model 206 sekarang yang terbaru itu dari boxy ring. Nah di boxy ringnya dalamannya ada relay ya.
jadi kalau tidak ada api kemungkinan dia tidak ngasih positif ya dari double relay atau dari box Sikring atau dari BM34 ya. Pokoknya itu harus diurut. Penyebabnya apa? Tidak ada api ya, agak panjang sih, bisa dari CKP ya. Sensor CKP itu sangat vital. Kalau dia lepas kabelnya itu juga tidak akan ada api, atau rusak CKP-nya juga bisa tidak ada api gitu ya, karena dia tidak tahu apinya kapan harus dipercikan, karena tidak ada informasi dari putaran mesin ya. Karena di sensor CKP itu di situ ada tanda untuk kapan dia harus mempercikan api ya kan, informasinya ke ECU. Kalau yang mobil dulu ke CDI, kalau ini ke ECU ya. Nah kalau positif ada, ini cerita tidak ada api ya. Negatifnya dari mana? Negatifnya dari ECU mesin. Jadi ECU mesin itu ngasih negatif ke soket coil ya kan. Ada, kalau misalkan individual, misalkan coilnya satu-satu, itu kemungkinan negatifnya ada 4. Tapi kebanyakan sih negatifnya ada 2 ya dari ECU. Kebanyakan. Karena yang coil itu biasanya yang 2 itu bareng percikannya. Nah itu dicek negatifnya ada nggak dari ECU. Nah sama ya, kalau nggak ada negatifnya bisa dari sensor CKP tadi bisa. Ini garis besarnya ya, karena emang agak rumit. Itu memang harus kalau itu sederhananya tidak. Intinya gini, yang gampang-gampang seperti saya bilang. Jadi minimal cek sensor CKP itu bisa dibersihkan mungkin, atau kabelnya terpasang atau tidak, atau kendor atau kena oli, karena posisi biasanya sensor CKP itu di tempat-tempat yang di dalam ya agak kotor, kemungkinan kemasukan air, jadi dibersihkan aja ya gitu ya. Jadi ini yang gampang aja. Anggap aja kalau misalkan si apinya itu ada, berarti kita melanjutkan pengecekan ke si bahan bakar ya. Nanti urutannya bebas aja ya, mau mana dulu boleh. Yang bahan bakar itu yang sekarang kan ada pompanya tuh di tangki, boleh mau cek suaranya dulu ada nggak. Biasa kan ada suara pas di kontak ya, atau pas di starter, didengerin aja ada nggak suara. Kalau tidak ada suara di pompa bensin ya mungkin pompa bensinnya rusak gitu, atau bisa juga strumnya ke pompa bensin tidak ada gitu. Dicek juga, bisa pompanya diangkat, dikasih ke aki, muter nggak, bisa, itu terserah aja ya caranya gitu. Atau mau cek dulu nih, dikasih bensin di throttle gitu ya, dikasih bensin, caranya mungkin bisa pakai botol aqua biar bisa mancur ya kan. Nanti kita pencet, dibolongin sedikit botol aquanya atau apapun lah, plastik atau apa, supaya bensinnya bisa mancur ke dalam ya, ke dalam throttle. Nanti kalau di starter ada nggak gejala mau hidup, itu terserah ini ya, pengecekan yang mana dulu. Boleh langsung ke dikasih bensin di throttle, boleh. Kalau ada gejala hidup berarti kita ngubernya ke bensin gitu kan, bensinnya dicek pompanya gitu ya, nggak ngalir kali ya. Nah untuk karena bensin itu nyemprotnya di injektor, nah bisa aja mungkin pompanya hidup tapi injektor nggak nyemprot, bisa. Itu juga ada hubungannya dengan sensor CKP ya. Yang CKP itu yang sensor yang di flywheel atau di puli. Bisa juga dari double relay, karena setrumnya itu dari double relay ya, atau dari relay pompa bensin lah gitu ya, atau dari BM34 box Sikring, itu dalamnya juga ada relaynya. Jadi dia ada relay sendiri ya untuk si si injektor. Untuk positifnya, untuk negatifnya tetap dari ECU juga ya. Jadi dari ECU juga. Yang rata-rata mobil sekarang kayak gitu. Jadi ECU-nya ya, negatifnya dari ECU mesin, positifnya dari relay ya. Ya itu ya. Jadi tiap mobil kan beda-beda posisinya. Jadi kita harus uber itu, mungkin browsing juga untuk cari letak dari relaynya ya kan. Sekarang ada Google, bisa di browsing posisi relay pompa bensin misalkan
nanti dikasih tahu di Google biasanya posisinya ya. Kalau memang ini mengerjakan sendiri yang kita tidak tahu gitu. Jadi intinya kalau mobil mau hidup itu harus ada kompresi yang tadi pertama kita bilang, ya kan. Caranya tadi harus di starter dan dia ada tiupan dari lubang busi ya, pes 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 gitu ya, atau ditekan pakai jempol itu nanti ada tekanan kompresi, tekanan angin. Terus apinya juga harus ada ya kan, dicek ya kan. Ada nggak muncrat-muncrat apinya, nyala-nyala di busi kelihatan kok. Ketiga adalah pompa bensinnya, bensinnya harus ada ya. Jadi kalau nggak ada ya tadi yang bilang, cek pompanya, cek stromnya, cek injektornya ya. Itu aja sih kesimpulannya dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan sebenarnya ini banyak pertanyaan. Jadi kalau mobil sekarang itu juga ada IMO-nya. Jadi kalau tidak ada api itu kemungkinan IMO-nya ngelok juga bisa ya, immobilizer. Itu juga harus dicek karena apinya dimatiin sama ECU. Walaupun cek HP-nya bagus. Oke, udah nyampe bengkel. Terima kasih dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi besok.